Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mengenai presentasi bisnis. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 3. Yang pertama ada Bila Safarina NPM 204. Yang kedua ada saya sendiri Kamila Diandis NPM 193. Yang ketiga ada Ulif Atiyah Anggraini NPM 052. Yang keempat Tiara Livasania NPM 159. Yang kelima Salsabila Isnaini Putri NPM 092. Yang keenam Khalidul Ahmad NPM 079. Yang terakhir ada Hanira Khansa NPM 234. Pengertian presentasi bisnis. Presentasi bisnis merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada khalayak yang relatif homogen dari berbagai tingkat pengambil keputusan. Tujuan presentasi bisnis. Secara umum, presentasi bisnis memiliki 4 tujuan pokok, yaitu 1. Menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Pesan-pesan bisnis yang disampaikan tentu saja harus menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar audiens. 2. Menghibur audiens. Untuk mencapai tujuan, seorang pembicara perlu menyelipkan humor-humor segar yang mampu menghidupkan suasana. 3. Menyentuh emosi audiens. Dengan gaya bicara dan intonasi yang menarik, seorang pembicara mampu menggugah emosi audiens. 4. Memotivasi audiens untuk bertindak. Memberikan motivasi kepada audiens untuk melakukan atau bertindak sesuatu yang dikehendaki pembicara. Dalam memotivasi audiens, seorang pembicara perlu menyatakannya secara eksplisit dan bukan menggunakan bahasa basa-basi. Persiapan presentasi bisnis. Sebelum melakukan presentasi bisnis, kita harus menguasai topik atau materi yang akan dipresentasikan. Hal ini merupakan salah satu syarat penting agar apa yang ingin disampaikan kepada audiens dapat mencapai sasaran. Menguasai berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Selain penguasaan materi yang baik, yang juga penting adalah bagaimana seorang pembicara mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi bisnis demi mencapai tujuan yang dikehendaki. Menganalisis audiens. Menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi untuk presentasi bisnis tersebut akan memberikan kemudahan kepada seorang pembicara dalam mengatur alat bantu presentasi yang sesuai dengan lokasi tersebut. Alat bantu presentasi bisnis. Alat bantu presentasi bisnis cukup banyak variasinya, mulai dari yang konvensional sampai dengan yang modern atau kontemporer. Berbagai alat bantu mencakup antara lain papan tulis hitam dan putih atau blackboard and whiteboard. Alat bantu ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu fleksibel dalam penulisan, kemudahan dalam melakukan koreksi, dapat merangkum pendapat peserta maupun pembicara pada saat yang sama. Sedangkan kelemahannya adalah tulisan tangan sering sulit dibaca, pembicara menutupi peserta lain saat menulis, pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat yang sama. Flip charts. Flip charts adalah sebuah papan yang dilengkapi dengan lembaran-lembaran kertas berukuran besar. Apabila lembar kertas yang pertama sudah penuh, pembicara dapat membuka lembar berikutnya yang masih kosong dengan menyobeknya. Sarana ini juga memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yaitu fleksibel dalam penulisan, pembicara dapat mempersiapkan penulisannya sebelum presentasi, pembicara dapat merujuk catatan atau lembar kertas sebelumnya. Sedangkan kelemahannya sukar dibaca karena keterbatasan tulisan tangan, pembicara sering menutupi peserta saat menulis, pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat yang sama. Transparansi overhead projector. Transparansi overhead projector merupakan alat bantu presentasi yang cukup populer bagi para pembicara. Dengan semakin meluasnya teknologi komputer, semakin banyak orang dapat memanfaatkan kemampuan komputer untuk membuat tampilan grafik, gambar, bagan, dan sejenisnya dengan kualitas yang lebih baik. Keunggulan menggunakan transparansi overhead projector adalah cepat dan murah jika menggunakan fotokopi, layar tetap jelas meskipun dalam ruang yang terang, informasi dapat ditampilkan secara progresif meskipun secara manual. Sedangkan kelemahannya, kualitas transparansi jelek jika ditulis dengan tangan, umumnya hasil fotokopi adalah hitam putih, kipas pada OHP seringkali berisik.
Selanjutnya yang keempat adalah slide. Kualitas gambar dan tampilannya disajikan dengan slide yang cukup baik, di samping juga mudah dan ringan membawanya. Dengan perkembangannya, slide yang berukuran 35 mm ini dapat dikombinasikan dengan personal komputer atau PC dengan resolusi gambar tinggi, serta dapat disimpan dalam disket. Keunggulannya, yang pertama adalah slide font warna mudah pembuatannya. Slide grafis berkualitas tinggi dapat dihasilkan oleh PC. Dapat dimungkinkan slide dengan 3D dan efek khusus lainnya. Daya tahan cukup tinggi. Lalu terlindung dari sidik jari dan kerusakan jika disimpan dalam tempat penyimpanan yang terbuat dari kaca. Selanjutnya, slide yang dihasilkan dari komputer dapat disimpan dalam disket. Dan yang terakhir, hasil cetakannya lebih kecil dan lebih portable. Namun, slide juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama adalah proses produksi slide film 35 mm memerlukan waktu yang cukup lama. Dan selanjutnya adalah harga yang relatif mahal. Lalu, selanjutnya adalah papan tulis elektronik. Papan tulis elektronik telah dikembangkan dengan menawarkan berbagai kemudahan yang banyak digunakan di kantor, konferensi, dan ruang pelatihan. Papan tulis elektronik tersebut memiliki motor listrik untuk menggulung layar sehingga muncul bagian bersih yang baru, dan seterusnya. Layar papan putih tersebut dapat dihubungkan dengan printer yang dapat mencetak tulisan yang ada dalam layar tersebut. Papan tulis cocok untuk kegiatan, diskusi kecil atau sejenisnya. Dan ini memiliki keunggulan, yaitu fleksibilitas dalam penulisan materi, koreksi dapat dilakukan dengan mudah, mampu menampilkan tulisan pembicara dan peserta pada layar tersebut, dan yang terakhir adalah hasil cetakan dapat disimpan maupun diedarkan pada peserta. Namun di sini juga memiliki kelemahan, yaitu tulisan tangan. Lalu peserta seringkali terhalang oleh pembicara saat menulis. Pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat bersamaan sehingga arus dan ritme terganggu. Hasil cetakan seringkali berkualitas rendah dan sukar dibaca jika tulisan tangannya memang jelek. Seringkali pembicara menghadapi kesulitan dalam operasionalnya. Selanjutnya yang keenam adalah video kaset recorder atau VCR. Video kaset recorder dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan presentasi bisnis. Anda dapat merekam berbagai program pelatihan atau kegiatan-kegiatan tertentu sebagai bahan studi kasus dalam format kaset video tersebut. Secara umum, kaset video memiliki 3 macam format, yaitu PAL digunakan di Australia, Selandia Baru, Inggris, Spanyol, Portugal, dan lain sebagainya. Lalu ada NTSC digunakan di Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Taiwan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada SECAM digunakan di Perancis, Jerman, Yunani, Timur Tengah, dan lain-lain. VCR memiliki keunggulan, yaitu yang pertama sangat praktis, lalu monitor TV dan VCR cukup banyak tersedia di perkantoran. Video dapat menambah penguasaan materi dan sekaligus hiburan. Tersedia pokok materi subjek secara luas, termasuk pelatihan, perusahaan, dan program motivasional. Namun di sini juga memiliki kelemahan, diantaranya adalah kualitas tampilan rendah jika diproyeksikan dalam layar yang terlalu lebar. Lalu perlu kecermatan dalam memilih peralatan dan jenis video yang akan digunakan. Untuk peserta yang relatif banyak, sarana video kurang efektif. Dan yang terakhir adalah diperlukan tenaga ahli khusus untuk operator video. Selanjutnya ada panel LCD. Panel liquid memiliki kesamaan dengan layar komputer sejenis laptop, yakni transparan. Untuk dapat beroperasi, layar LCD dihubungkan dengan port monitor bagian belakang komputer dan bertindak seperti layar komputer biasa yang menayangkan data atau sumber gambar. Panel LCD ini baru dapat berfungsi bila dihubungkan dengan personal komputer, baik dalam bentuk portable, komputer, maupun desktop komputer. Panel LCD memiliki keunggulan, yaitu proyeksi data secara langsung dari PC secara real time, tidak ada lag atau sebagainya. Selanjutnya ada proyeksi, langsung memungkinkan tingkat interaktifnya semakin tinggi. Yang terakhir adalah panel LCD dapat diletakkan di bagian atas dari proyektor overhead standar. Namun panel LCD juga memiliki kelemahan, yaitu panel LCD versi lama cenderung menghasilkan kualitas gambar yang kurang bagus atau jelek. Selanjutnya, keterbatasan kualitas gambar dari proyektor overhead karena rendahnya kekuatan watt. Yang terakhir ada 3 peralatan yang diperlukan seperti komputer, proyektor, dan panel LCD.
itu berjumlah terlalu banyak. Selanjutnya yang ke-8 adalah proyektor LCD. Yang ini proyektor bukan layar ya. Jadi proyektor LCD merupakan salah satu alat bantu presentasi yang digunakan oleh organisasi atau lembaga bisnis maupun non-bisnis. Proyektor LCD ini dapat berfungsi jika dihubungkan dengan personal komputer atau PC, baik dalam komputer jinjing maupun komputer meja. LCD proyektor yang telah dihubungkan ke komputer memerlukan software untuk berpresentasi. Beberapa software presentasi yang dapat digunakan yang secara umum antara lain adalah Microsoft PowerPoint, Harvard Graphics, Lotus Relance, Adobe Persuasion, Canva, dan lain sebagainya. Dalam proyektor LCD, dia memiliki keunggulan yaitu tampilan data dilakukan secara real time, tidak ada lag. Lalu presentasi bisa dilakukan secara interaktif dengan audiens. Dengan software presentasi, tampilan presentasi menjadi menarik karena yang ditampilkan dapat berupa teks, suara, dan video. Lalu proyektor LCD juga memiliki kelemahan, diantaranya adalah LCD versi 5 cenderung menghasilkan kualitas gambar yang kurang bagus. Harga LCD proyektor masih relatif mahal, meskipun dari waktu ke waktu cenderung harganya turun. Lalu peralatan yang diperlukan seperti komputer, LCD, proyektor, dan layar itu berjumlah terlalu banyak. Lalu yang terakhir adalah kadangkala terjadi ketidaksesuaian atau tidak kompatibel antara merek LCD proyektor tertentu dengan komputer yang kita gunakan. Selanjutnya, dalam menganalisis audiens, seorang pembicara harus mampu menjawab 6 pertanyaan mendasar, yaitu siapa audiensnya. Audiens dapat ditinjau dari berbagai hal, misalnya dari sisi pekerjaan atau jabatan, status pekerjaan, jenis kelamin, agama, asal daerah, pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu, apa yang diinginkan audiens? Dengan memahami apa yang diharapkan audiens, seorang pembicara tentunya akan dapat berupaya semaksimal mungkin melakukan presentasi sebaik mungkin sehingga dapat memuaskan keinginan audiens. Lalu, di mana melakukan presentasi? Sebagai pembicara, pemahaman terhadap tempat presentasi dilakukan sangat penting. Pemahaman tempat presentasi akan membantu pembicara untuk menyusun strategi yang tepat. Lalu, kapan melakukan presentasi? Seseorang pembicara harus mengetahui waktu yang tepat untuk berpresentasi, sehingga seorang pembicara tersebut dapat mempersiapkan strategi dan trik yang tepat untuk melakukan presentasi bisnis tersebut. Selanjutnya adalah mengapa melakukan presentasi. Presentasi bisnis ini dilakukan karena ada informasi bisnis yang akan disampaikan kepada pihak lain atau audiens. Selain itu juga bisa untuk memberi alternatif solusi bagi para pebisnis atau pihak lain yang memiliki masalah pada bisnisnya. Lalu yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan presentasi. Seseorang pembicara pasti memiliki cara masing-masing yang membuat mereka nyaman dalam menyampaikan presentasi kepada audiens, seperti memegang catatan, menggunakan media proyektor, atau menggunakan papan tulis. Letak kursi, meja juga harus sesuai agar para audiens merasa tidak terganggu. Selanjutnya adalah analisis bahasa tubuh. Yang pertama adalah ekspresi wajah. Kaitannya dengan ekspresi wajah ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam presentasi. Antaranya adalah ekspresi gembira, sedih, semangat, terkejut, marah, takut, serius, dan ekspresi respek penuh perhatian. Ini tidak mudah menampilkan ekspresi-ekspresi itu dalam presentasi. Karena setiap ekspresi yang Anda tampilkan harus natural dan sesuai dengan apa yang Anda sampaikan. Selanjutnya adalah senyuman. Dalam presentasi bisnis, senyum yang polos, tulus, dan tidak dibuat-buat dapat membuat penampilan lebih bersahabat dan mampu membangun hubungannya lebih akrab dengan audiens. Selanjutnya ada kontak mata. Kontak mata yang efektif dan efisien adalah ciri-ciri profesionalitas pembicara. Oleh karena itu, kontak mata yang baik akan membantu menyampaikan pesan kepada audiens. Pada menit-menit pertama melakukan presentasi bisnis, kontak mata memiliki makna yang cukup menentukan bagi suatu presentasi. Lalu selanjutnya ada gerakan tangan. Gerakan tangan pada saat melakukan presentasi bisnis akan dapat membantu pembicara untuk meyakinkan topik yang sedang dibicarakan. Gerakan tangan ini dilakukan juga agar presentasi tersebut pembicara tampak lebih ekspresif dan tidak monoton. Selanjutnya ada gerakan bahu. Gerakan bahu pembicara dalam presentasi bisnis juga menunjukkan kepercayaan diri atau menyerah. Selanjutnya ada gerakan kepala. Gerakan kepala bagi pembicara dapat digunakan untuk menunjukkan sikap setuju atau menolak sesuatu.
Yang terakhir adalah cara berdiri. Presentasi bisnis dapat dilakukan dengan cara duduk, berdiri di atas podium, atau berdiri tanpa podium, atau menghadap dengan audiens. Posisi duduk atau berdiri di atas podium dalam suatu presentasi bisnis memberikan kesan yang terlalu formal dan kaku. Oleh karena itu, dalam memberikan presentasi bisnis, dapat menggunakan alternatif lain yang bergaya dan santai, adalah dengan cara berdiri dengan bebas menghadap audiens. Selanjutnya adalah peninjauan lokasi. Peninjauan lokasi bagi pembicara merupakan salah satu faktor yang penting, perlu diperhatikan sebelum melakukan presentasi bisnis. Di samping mengetahui posisi alat bantu presentasi bisnis, tata letak untuk tempat duduk juga perlu diperhatikan. Selain itu, posisi podium juga harus diperhatikan agar tidak menutupi pandangan audiens saat kita berpresentasi. Selanjutnya adalah berlatih presentasi bisnis. Agar presentasi bisnis yang dilakukan oleh pembicara dapat mencapai sasarannya, perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah identifikasi audiens. Mengidentifikasi siapa audiens Anda. Anda bisa saja dari kalangan manajer, kepala departemen, supervisor, atau karyawan. Pemahaman terhadap audiens secara tepat akan mempermudah kita sebagai pembicara dalam melakukan presentasi. Selanjutnya adalah menyampaikan pokok-pokok pikiran. Mempersiapkan pokok-pokok pikiran yang ingin disampaikan dalam suatu presentasi bisnis. Yang perlu diperhatikan adalah poin-poin penting apa saja yang perlu disampaikan. Selanjutnya adalah menulis teks dengan lengkap. Mengembangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi lebih rinci, sehingga suatu naskah atau teks yang lengkap dan tinggal menyampaikannya dalam suatu forum. Selanjutnya adalah menyiapkan rangkuman ke dalam subjudul. Membuat semacam kerangka atau rangkuman naskah secara garis besarnya. Dalam rangkuman yang mencakup poin-poin penting yang ingin disampaikan dan dapat dikembangkan sampai pada sub-subjudul. Yang terakhir adalah menulis ke dalam kertas ukuran kartu pos. Menulis poin-poin penting yang ingin disampaikan ke dalam kertas berukuran kartu pos. Cara ini merupakan cara yang paling praktis, sederhana, dan terkesan bersifat informal. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.